Hati-hati. Jangan sampai kita memakan 1 rupiah pun kecuali kita mendapatkannya dengan cara yang halal. Sungguh aneh. Betapa banyak orang tua yang mendambakan anaknya menjadi anak yang saleh. Siapa di antara kita yang tidak pernah berangan-angan memiliki keturunan anak-anak yang saleh? Setiap kita berangan-angan kalau sekiranya anaknya, putrinya, keturunannya adalah keturunan yang saleh. Akan tetapi dia lupa. Dia memberikan harta yang haram. Dia menafkahi keluarganya dengan nafkah yang haram. Apakah mereka mendambakan kebaikan tapi dengan cara yang haram? Mereka lupa jalur mana yang harus dia tempuh. Hati-hati ma'asyal muslimin dengan kezaliman. Karena kezaliman akan membinasakan manusia. Jangan pernah mengambil milik orang lain walaupun sedikit. Jangan pernah kita mengambil harta tanah orang lain. Sering kita dengar tanah ini diserobot. Tanah si fulan diambil, diserobot oleh orang lain. Dan pihak-pihak terkait pun mendukung kezaliman itu. Subhanallah. Padahal dia tahu siapa pemilik tanah ini yang sebenarnya. Akan tetapi karena tuntutan harta. Pihak-pihak terkait justru dia siap memasang badan untuk membela orang yang salah karena dia tahu tuntutannya adalah harta. Yang akan dia dapatkan adalah harta. Hati-hati ma'asyar muslimin. Jangan tolong menolong dalam kezaliman karena Anda akan mendapatkan balasan yang sama. Anda akan mendapatkan azab yang sama. Dengarkan, Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman, tawaqahu Allahu yawmal qiyamah iyyahu min sab'i aradin." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil 1 jengkal tanah dengan cara yang zalim milik orang lain, maka di hari kiamat nanti Allah akan timpakan 7 lapis bumi di atas pundaknya. Barang siapa yang mengambil 1 jengkal tanah secara zalim, dia mengambil milik orang lain, dia menyerobot tanah orang lain, Allah akan timpakan di atas pundaknya 7 lapis bumi. Bagaimana kalau sekiranya dia mengambil 2 jengkal? Bagaimana kalau dia mengambil 3 jengkal? Itu tidak lagi main. Permainan orang sekarang 1 hektar. Permainan orang sekarang 2 hektar. Maka ingat, 1 jengkal saja mereka diancam akan memikul 7 lapis bumi ke dalam. Bagaimana dengan mereka yang mengambil 1 meter? Bagaimana mereka yang mengambil 2 meter? Bagaimana mereka yang mengambil 1 hektar dan seterusnya? Dia akan memikul 7 lapis bumi di pundaknya. Itulah ancaman mereka yang mengambil tanah milik orang lain. Ingat ma'asyar muslimin, kezaliman apapun, sekecil apapun kezaliman itu akan membinasakan seseorang. Jangan jadikan harta sebagai berhala, sebagai tuntutan. Yang demi harta kita rela mengorbankan agama kita. Yang demi harta kita rela mengorbankan akhirat kita. Yang demi harta kita rela menjadi orang yang akan diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat besar. Maka harta akan menjadi fitnah bagi dia. Sadarlah saudaraku yang dimuliakan Allah. Perbaiki bagaimana pola hidup kita. Bagaimana kita mencari harta yang halal. Bagaimana kita tinggalkan harta yang haram. Jangan pernah terpancing dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Akan tetapi jadikan cara yang halal sebagai orientasi kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semuanya. Dan semoga kaum muslimin menyadari bahaya kezaliman yang telah mereka perbuat. Bagi mereka yang telah berbuat kezaliman, bagi mereka yang telah mengambil harta milik orang lain, yang telah merampas hak-hak orang lain, segera kembalikan hak-hak mereka sebelum datang pertanggungjawaban yang mereka tidak akan pernah rela, mereka tidak akan pernah ridha di hari kiamat untuk dibalas ketika itu kecuali dengan pahala yang telah Anda kumpulkan.